Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin story acne part 7. Aduh, udah part 7 aja ya. Kalian udah nonton belum yang part 1, 2, 3 dan sampai sekarang? Kalau belum nonton, coba kalian scroll dulu ke bawah ya. Kalian nonton dari part 1-nya terlebih dahulu. Nah teman-teman, jadi di acne story part 7 ini aku tuh mau menceritakan pengalaman aku breakout parah setelah 7 bulan ya. Dan apakah masih suka timbul jerawat? Aku mau jelasin nih ke kalian apa aku tuh masih timbul jerawat atau enggak. Tapi sebelum aku lanjut nih ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Teman-teman, sekarang aku udah bikin acne story part 7, udah sampai ke part 7 ya, alhamdulillah. Dan sekali lagi buat kalian yang belum nonton dari part satunya, sok kalian coba nonton dulu ya, siapa tahu bermanfaat buat kalian. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dihitung itu dari mulai aku breakout parah sampai sembuh, kalian bisa lihat ini ya videonya, link-linknya aku simpen di atas. Nah, dari pertama aku breakout parah itu, aku hitung itu hampir 9 bulan yang lalu. Dan pasca aku sembuh dari breakoutnya itu kurang lebih 7 bulan yang lalu gitu ya. Alhamdulillah nih, dari step by step 9 bulan itu masih up and down. Pokoknya kalian yang belum nonton video-video aku sebelumnya harus nonton dulu, karena takutnya kalian nggak ngerti gitu ya apa yang aku bahas sekarang. Jadi teman-teman, setelah aku breakout parah itu, sampai sekarang pun aku masih muncul jerawat, bahkan masih muncul juga jerawat batu, tapi nggak sehebring pada zaman kemarin-kemarin gitu ya. Jadi jerawatnya itu masih muncul ketika aku mau haid, aku stres, aku kurang membersihkan sisa-sisa make up, ataupun kadang aku lupa memakai rangkaian skincare aku di malam hari, karena yang menurut aku paling oke skincare itu di malam hari ya, karena si kulit kita tuh lagi istirahat, dan ketika kita memakai skincare itu bakalan jadi bagus banget gitu buat kulit kita, dan ada efeknya yang bener-bener efek banget itu di malam hari. Sempat aku kan bikin YouTube juga ya, bahwa aku pernah breakout lagi. Jadi aku tuh breakout tuh 2 kali ya. Pertama itu pas lagi parah-parahnya banget, terus kemudian sembuh, kemudian breakout kembali. Nah, yang breakout itu aku kira itu breakout, ternyata itu purging, karena pada saat itu aku lagi nyoba pakai eksfoliasi, dan ternyata kalau eksfoliasi itu keluar dulu si jerawatnya nih, jerawat-jerawat yang biasanya muncul di kulit-kulit aku sebelah sini ya, itu muncul-muncul kembali karena aku memakai eksfoliasi. Jadi si eksfoliasi itu bikin jerawatnya tuh muncul dulu, kemudian beberapa hari kemudian itu bisa sembuh. Nah, aku kira itu breakout ya, makanya aku bikin videonya bahwa aku breakout kembali, tapi ternyata itu bukan ya, ternyata itu adalah purging. Nah teman-teman, sampai detik ini pun aku masih up and down ya untuk jerawat, karena tipikal kulit wajah aku tuh emang berminyak, sensitif dan juga berjerawat. Jadi sampai sekarang pun, meskipun aku udah pakai skincare, meskipun aku udah ya menjaga pola makan, pola hidup, dan juga apapun yang berhubungan dengan perawatan untuk jerawat itu masih muncul ya, apalagi menjelang haid gitu, itu lumayan lah ya. Nah, aku kasih contoh nih foto-foto aku ketika aku berjerawat. Ini dia. Nah teman-teman, kalian bisa lihat kan, ini jerawat aku tuh jerawat yang bener-bener merah. Terus juga kadang jerawat batu, kadang juga jerawat yang ada nanahan. Pokoknya jerawat aku tuh jenisnya tuh banyak ya. Kadang ada jerawat batu, kadang jerawatnya tuh kayak gini. Tapi alhamdulillah itu nggak pernah lama gitu ya. Paling lama itu 1 minggu ya kalau di jerawat batu. Dan kalau di jerawat biasa yang kayak whitehead, itu kayak 3 hari juga udah sembuh dan nggak ada bekasnya. Tapi kalau jerawat batu emang susah sih ya, apalagi bekasnya. Nah, cara aku untuk menyembuhkan jerawat aku, seperti yang udah aku bilang, seperti yang udah aku bicarain di semua video aku, kalau aku itu rajin-rajin skincarean, terus juga jarang banget untuk memakai kosmetik yang berat-berat sekarang ya. Terus yang paling terpenting itu adalah di Toto Jerawat aku menggunakan salep Sriti yang udah aku review ke kalian. Di aku salep Sriti itu manjur banget ya, apalagi kalau jerawat yang mau tumbuh. Aku totolin salep Sriti dan besoknya itu nggak jadi tumbuh.
Tapi karena kulit kita itu berbeda, ada juga yang nggak cocok memakai Sriti. Seperti yang komen di sini, dia itu malah makin breakout ya, entah dia itu cara makainya diolesin ke seluruh muka atau cuma ditotolin. Tapi aku kan nyaranin ke kalian itu untuk ditotolin aja ke jerawatnya, jadi nggak dibalurin ke seluruh muka ya, karena aku pribadi kalau dibalurin ke seluruh muka itu kayak jadi gatel, terus berminyak, apalagi kan kulit aku oily banget, itu bakalan jadi berminyak banget ya. Makanya aku siasati dengan cuma ditotolin di daerah-daerah yang berjerawat. Terus juga aku totolin di bekas kemerahannya. Alhamdulillah sih kalau di aku tuh kerja banget, kerjanya itu nyata banget ya si salep itu, meskipun harganya murah tapi bener-bener bagus di kulit wajah aku, tidak meninggalkan bekas kemerahan ataupun kehitaman ketika aku totolin si salep Sriti itu di jerawat aku. Terus rangkaian apalagi nih yang buat aku untuk menghindari atau untuk menyembuhkan jerawat yang sekarang masih muncul, aku tetap pakai masker dari Bening Skincare. Terus juga kadang pakai masker dari Azarin. Kalau Feel Off-nya aku dari Bening ya. Kalau clay mask gitu aku pakai dari Azarin yang udah setia banget dari awal aku breakout sampai sekarang. Jadi aku masih pakai itu. Terus kalau untuk serumnya, aku pakai serum yang apapun itu mereknya, yang terpenting ada kandungan untuk aknenya, aku pasti pakai. Seperti Skintific Acne, Bening Acne, terus juga Magic Lightening Acne, pokoknya apapun yang itu tujuannya untuk jerawat aku pakai dan alhamdulillah cocok-cocok aja di aku ya. Untuk sunscreen untuk menjaga di siang hari, aku tetap pakai sunscreen dari Azarin. Meskipun dari Bening itu ada sunscreennya, tapi tetap aku jatuh cinta sama sunscreennya dari Azarin karena itu udah kayak cocok banget dan gak mau pindah-pindah, takutnya malah jadi gak cocok gitu ya. Makanya aku tetap setia sama sunscreennya Azarin. Dan untuk perawatan klinik dokter, aku tuh sama sekali belum nyoba ya. Belum nyoba itu bukan berarti nggak mau, tapi aku punya rencana gitu ya, pengen nyembuhin bopeng aku dengan cara laser. Tapi sampai sekarang ini belum ada nyali untuk melakukannya, karena kalau uang mah bisa dicari ya, tapi kalau nyali ya Allah aku tuh belum, katanya sakit kan, terus juga kayak ditusuk-tusuk jarum, jadi aku masih maju mundur untuk melakukan laser. Padahal aku tuh butuh banget ya untuk bikin si bopeng-bopeng yang ada di kulit wajah aku tuh, pengen balik lagi ke kulit yang sebelumnya sebelum aku bopeng gitu. Pokoknya nanti update aku bakalan kasih tahu ke kalian kalau misalkan aku bakalan perawatan klinik kecantikan ataupun bakalan laser, aku pasti videoin ke kalian ya, dan progresnya itu bakalan kayak gimana. Jadi buat kalian yang kulit wajahnya kayak aku, kalian bisa terus-terusan update video-video aku, tonton video-video aku, siapa tahu kan ada yang bermanfaat dan ada yang sama keluhannya seperti aku. Terus juga kalian bisa ngambil baiknya atau ngambil manfaatnya di video-video aku yang banyak menceritakan tentang jerawat gitu ya. Nah teman-teman, segitu aja sih story acne part 7-nya dari aku. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya lah buat kalian ya, meskipun sedikit. Nah segitu aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.